Menurut Pak Yan, bagaimana melihat perkembangan pariwisata di Bali, khususnya di Karangasem? Sekarang kan eh, pariwisata ini udah agak bergeser ya ke daerah timur, terutama daerah Amed ke timur itu sudah membludak, hunian, hotel, villa udah banyak. Menurut pandangan Pak Yan pribadi gimana? Kalau menurut saya sih, kita bicara sebelum dan sesudah corona ya. Kalau sebelum corona, pandangan saya itu Karangasem khususnya masih sangat tertinggal dari daerah yang lain, misalnya Ubud, Bidang pariwisata. ya Canggu, Kuta, Seminyak masih sangat-sangat, dibilang sangat tertinggal sih enggak, tapi cuma agak sedikit lebih rendah karena kemungkinan belum ada statement dari turis-turis yang datang bahwa Karangasem itu wah atau gimana. Tetapi setelah corona saya melihatnya hampir 50% sudah memiliki batas kenaikan. Yang pertama yang saya bisa bicarakan yang seperti Aji bilang tadi, bahwasannya banyak investor yang sudah mulai membangun hunian, hotel, entah diving spot. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya program perbaikan jalan sehingga turis atau guide atau driver sudah lebih nyaman untuk datang ke Amed. Sehingga mereka kemungkinan sih menurut saya kebanyakan dari mereka juga merekomendasikan untuk datang ke Amed. Dan untuk seterusnya sih saya kira akan lebih lagi. Ya. Karena saya sudah melihat dari beberapa kejadian sih seperti Kuta yang sekarang bisa dibilang sudah agak ya, karena yang pertama banyak kejadian yang tidak mengenakan, sudah apalagi masyarakatnya sudah berbaur di sana. Maksudnya masyarakat dari segala arah sudah ke sana. Terus yang kedua, dari segi kemacetan juga diamankan sekarang masih plong ya. Untuk aktivitas para turis yang suka berkendara atau memakai mobil di Amed itu masih enak karena belum ada kepadatan yang sangat. Itu yang menurut saya sih. Tapi sebenarnya kan perkembangan di Amed, sebut aja Amed kan, walaupun sampai ke timur, ya, sampai Seraya juga Amed, ya. Sama kayak Ubud, ya sih. Tegalalang juga Ubud, ya. Payangan juga Ubud, ya sih ya. Padahal jauh. Padahal kalau Amed dari dulu kan memang sudah berkembang ya, dengan spot yang paling populer itu kan snorkeling, terus memang hunian juga kan, sunrise-nya, sunset juga kan ada. Itu kan memang berkembang dari dulu. Nah sekarang akhir-akhir ini mungkin pasca COVID atau apa itu sudah sangat pesat perkembangannya, terutama di daerah timur, daerah Pak Yan sendiri. Itu kan saya lihat mungkin beberapa tahun ke belakang belum ada, sekarang perbukitan itu sudah full. Karena malam lewat itu sudah nggak seperti sebelumnya. Sudah banyak lampu-lampu. Oh ternyata di sana villa yang banyak, hotel yang banyak. Itu sebenarnya gimana ya artinya untuk ke perkembangan yang seperti itu, bagaimana seperti Pak Yan sebagai masyarakat lokal melihatnya? Apakah support atau apa gimana gitu secara pribadi? Secara pribadi ya, kalau saya nih secara pribadi untuk saya gimana ya, 50-50 sih kalau menurut saya. Karena saya orangnya agak gimana ya, yang pertama kenapa saya bilang 50-50, artinya 50 menyambut 50 ya, masih agak ragu atau kurang seret gitu ya. Kalau menyambutnya udah pasti kemajuan perkembangan, saya juga terjun di sana. Tapi untuk keraguan-raguannya sih bagi saya, karena mohon maaf ya, saya melihat dari
kejadian di Kuta yang orang lokal menjual asetnya, jadinya Atau daerah-daerah yang berkembang iya, duluan iya, maksudnya. berkembang dulu ya. Makanya saya bilangnya, saya takutnya nanti di saat semua sudah bangun, kita masyarakat lokal yang kelabakan karena akan kedatangan banyak ya untungnya menurut saya sih, karena kemungkinan daerah saya yang diaman itu, kemungkinan mereka tidak akan bisa menyediakan pekerja lokal itu kan. Ya. Bisa dibilang yang oke untuk generasi yang baru mungkin mereka sudah ada pendidikan yang lebih tinggi, tapi untuk yang lama atau yang generasi sebelumnya, mereka kan cuma hanya sekedar belajar dari apa yang ada, ya apa yang datang misalnya dari Tidak. training atau apa, bukan dari segi pendidikan. Tapi nantinya saya takutnya ya, nantinya jika seluruh investor sudah membuka lapangan pekerjaan, nantinya akan ada istilahnya saya takutnya nanti mereka akan menyematkan tentang pendidikan. Nah, menurut saya di sana untuk lokalnya kayaknya belum siap sih nantinya. Misalnya karena kebanyakan sekarang yang saya lihat, khususnya untuk manajer atau kepala staf, itu masih level ke atas itu belum siap. belum ada. Mungkin ada beberapa yang dari lokal, tapi kebanyakan dari perusahaannya mengambil masih dari luar. Saya takutnya nantinya di saat semua sudah di sini ada bangunan lokalnya memang diserap, tapi hanya dijadikan sebagai staf biasa. Karena yang pertama yang saya bilang tadi, pendidikan kita kurang menunjang, mungkin pengalaman kita kurang menunjang, dan akhirnya kan mereka pasti akan membuat jalan untuk mereka yang orang luar yang pendidikannya lebih tinggi. Itu sih yang di 50 keraguan saya sih di sana. Tapi untuk 50% saya menyambut, ya, karena saya juga pelaku pariwisata, saya sangat senang adanya perkembangan seperti ini. Tapi jika bisa sih jangan terlalu jangan terlalu yang bisa dikatakan canggung. Tapi namanya juga perkembangan, apakah bisa dibendung? Kalau menurut saya, jika desa adat, kalau kita dibalikkan menjadi desa adat, kalau desa adat kita bisa lebih memanage, kemungkinan bisa. Tapi ya untuk sekarang bagi saya untuk di sana sih, karena karena desa adatnya masih terbuka, jadinya, dan belum ada pemekaran di desa adat, jadinya investor atau apalah orang-orang yang mau bisnis sana kan dengan mudah datang dan mereka mau. Tapi ini kondisi seperti ini tergolong membludak kan? Tergolong dalam jangka waktu yang pendek kan? Pendek lah. 3 tahun sih. Pasca COVID. Pasca COVID, anggaplah 2022 kan COVID-nya finish. 2022 habis kan COVID. Dari 2022 itu perkembangannya udah saya lihat dari segi yang saya lihat sih udah memang melebihi batas wajar sih kalau menurut saya. Tapi mungkin menurut orang lain beda lagi pandangannya. Kalau menurut saya itu kan itu ya, kepemilikan itu gimana? Itu kayak lahan-lahan yang sudah kayak lahan, misalnya sekarang banyak villa-villa di perbukitan itu kontrak, sewa, jual atau gimana dari masyarakat lokal? kalau yang saya dengar